wabarakatuh. Saya Siska Safitriani, NIM B1D1 19040. Saya akan menjelaskan tentang hemostatis tubuh, keseimbangan asam basa tubuh, pemeriksaan AGD. Subjudul terbagi dalam 4, yaitu konsep hemostatis dalam tubuh, keseimbangan asam basa dalam tubuh, cara pemeriksaan analisis gas darah, serta interpretasi data hasil pemeriksaan analisis gas darah. Konsep yang pertama itu konsep hemostatis tubuh. Pengertian hemostatis. Hemostatis adalah keseimbangan dinamika lingkungan internal yang memungkinkan darah dan konstituen jaringan dan nilai-nilai tetap dalam kisaran normal. Tubuh merupakan suatu sistem yang terorganisasi dan memiliki sistem pengaturan yang selalu saling berkoordinasi untuk mempertahankan kondisi tubuh kadar selalu dalam keadaan stabil secara fisiologi. Jika terjadi gangguan secara fisiologi, maka tubuh akan selalu merespon dan berusaha untuk dapat mengembalikan keadaan normal melalui suatu mekanisme umpan balik negatif dan positif. Agar tubuh dapat berfungsi secara optimal, kondisi di dalam tubuh yang disebut dengan lingkungan internal atau cairan eksternal harus diatur dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, beberapa variabel penting seperti suhu tubuh, tekanan darah, kandungan oksigen dan karbon dioksida dari darah, juga keseimbangan elektrolit secara aktif dipertahankan dalam batas fisiologi yang sempit. Tubuh selalu dihadapkan dengan perubahan lingkungan eksternal serta kegiatan dan aktivitas yang terjadi di dalam tubuh yang dapat merubah keseimbangan dari beberapa variabel penting. Sebagai contoh besar, reaksi metabolik di dalam sel kita membutuhkan oksigen dan glukosa. Senyawa ini kemudian harus diganti. Selain itu, reaksi ini menghasilkan limbah metaboliknya termasuk karbon dioksida dalam urea yang kemudian harus dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa lingkungan internal dalam keadaan dinamis yang stabil harus berubah, tetapi di dalam kondisi optimal dipertahankan secara fisiologi. Semua sistem organ dalam tubuh kecuali sistem reproduksi berkontribusi dalam mempertahankan hemostatis. Peran organ dalam mempertahankan hemostatis itu terdapat dalam bagian berikut, yaitu sistem organ terbagi atas sistem syaraf, sistem endokrin, sistem muskuler, sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, dan sistem renal. Fungsinya yaitu sistem saraf mempunyai fungsi mengatur aktivitas muskuler dan sekresi kelenjar. Sistem endokrin mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Sistem muskuler berperan dalam menggerakkan tubuh dan terhadap termoregulator. Sistem sirkulasi mengatur nutrien, oksigen, zat yang sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sistem respirasi mengambil oksigen yang mengeluarkan karbon dioksida, mengatur keseimbangan asam basa pH. Sistem gastrointestinal mencerna dan menyerap makanan untuk memberi nutrisi kepada tubuh. Sistem renal mengeluarkan senyawa-senyawa produk yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, mengatur volume dan tekanan darah, mengatur keseimbangan asam basa pH. Sistem kontrol hemostatis terbagi menjadi dua, yaitu kontrol intrinsik serta kontrol ekstrinsik. Kontrol intrinsik terdapat di dalam tubuh intern bagi organ tersebut. Adapun kontrol ekstrinsik yaitu sebagian besar kontrol hemostatik dipertahankan. Dengan kontrol ini, mekanisme regulasi dimulai dari suatu organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Mekanisme ini dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin. Umpan balik negatif dan atau negatif feedback. Umpan balik negatif atau negatif feedback yaitu pada umpan balik negatif perubahan suatu faktor dikontrol secara homeostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Umpan balik atau positive back. Pada umpan balik positif, perubahan pada variabel terkontrol memicu respon yang mendorong pada umpan balik positif. Perubahan pada variabel terkontrol memicu respon yang mendorong kita ke arah yang sama seperti awal perubahan sehingga perubahan semakin kuat. Konsep yang kedua itu keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa merupakan hal yang penting bagi tubuh karena dapat mempengaruhi fungsi organ vital. Dua gangguan keseimbangan asam basa yang berat dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien. Derajat keasaman pH darah manusia normal berkisaran antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam basa dan agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal.
Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa yaitu sistem buffer, sistem paru, sistem ginjal. Sistem buffer yaitu fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaturan asam fiksat asam organik pada cara ekstrakuler. Sistem paru yaitu di bawah ini kendali mendua ke otak, mengendalikan karbon dioksida, dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dan cairan ekstrakurikuler. Sistem ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan analisis gas darah. Pemeriksaan analisis gas darah adalah prosedur medis untuk mengukur pH kadar oksigen dan karbon dioksida pada darah pada pembuluh arteri. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kondisi yaitu penyakit paru-paru, penyakit ginjal, gangguan metabolik, cedera pada kepala dan leher yang mempengaruhi pernapasan, overdosis obat, keracunan zat kimia, dan diabetes yang tidak terkendali. Pengambilan sampel darah dapat dilakukan pada pembuluh darah arteri, kapiler maupun vena. Sampel darah arteri merupakan gold standar yang digunakan hingga saat ini. Pengambilan sampel darah arteri dapat dilakukan dengan melakukan fungsi arteri maupun dengan aspirasi dan karakter arterial. Prosedur analisa. ATLM meraba bagian lokasi pengambilan sampel darah, membersihkan lokasi pengambilan sampel darah menggunakan kapas alkohol. Darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum ke pembuluh darah. Karena pembuluh darah arteri lebih dalam daripada pembuluh darah vena, sebagian pasien mungkin merasa prosedur ini lebih nyeri dibandingkan pengambilan darah vena. ATLM akan memasang tabung pada jarum darah pasien lalu akan mengalir ke dalam tabung khusus ketika darah dirasa sudah cukup lepas jarum suntik. ATLM akan menekan lokasi penyuntikan selama beberapa menit kemudian menutup dengan perban. Poin yang keempat yaitu interpretasi data. 1 yaitu tekanan parsial oksigen PaO2 yaitu 75 sampai 100 mmHg per 10,5 sampai 13,5 kilopascal. Tekanan parsial karbon dioksida yaitu 38 sampai 42 mmHg atau 5,1 sampai 5,6. Bikarbonat yaitu 22 sampai 28 milkivalen per liter. pH darah yaitu 7,38 sampai 7,42. Saturasi oksigen yaitu 94 sampai 100%. Hasil analisa AGD memungkinkan akan bergantung pada faktor usia, riwayat kesehatan serta jenis kelamin. Sekian dan terima kasih.